Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emi Mustafiah, guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Kemiter 1, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK UIN Salatiga Batch 3 tahun 2025. Dengan nomor induk mahasiswa 27030251695. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di SD Negeri Kemiter 1 untuk uji kinerja pada kelas 6 dengan materi hukum halal dan haram menggunakan metode problem based learning. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Dirjan dipimpin untuk berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahma wasi'ah. Berdoa selesai. Setelah berdoa, kita lanjutkan dengan pembiasaan membaca surat-surat pendek. Kita akan membaca surat Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza saja. Selanjutnya, kita akan menyanyikan lagu Harga Pancasila. Minta tolong Mbak Salwa bisa dipimpin untuk menyanyi di depan. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. 1, 2. Untuk selanjutnya, guru akan mengecek kehadiran kalian. Berangkat semua ya hari ini. Alhamdulillahirabbil Amin. Sebelum kita melanjutkan pelajaran pada hari ini, kita akan melakukan ice breathing dulu, yaitu tepuk janji fokus. Ya, tepuk janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Sudah. Pada hari ini kita akan belajar materi sebab-sebab dan penerapan hukum halal dan haram. Apakah kalian masih ingat materi pada pertemuan minggu lalu? Masih. Yang pertama, pengertian halal. Adakah yang tahu pengertian halal? Sudah, coba jelaskan pengertian halal. Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan atau diizinkan oleh syariat Islam. Ya, betul. Kemudian, apakah dia tahu pengertian haram? Arfan, pengertian haram. Haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam. Segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam. Betul. Oke, sebelum lanjut,
bagaimanapun niatnya, kalau sifat asalnya itu haram, maka tetap dihukumi haram. Contoh perbuatan-perbuatan yang sifat asalnya haram apa saja tadi? Mencuri, korupsi, judi. Misalkan Pak Ahmad mencuri mangga milik tetangganya karena anaknya pengen makan mangga. Tujuannya sebenarnya baik ya, karena apa? Menuruti keinginan anaknya. Tetapi karena sifat asal dari mencuri itu hukumnya haram, maka perbuatan tersebut tetap dihukumi haram. Sifat asal. Kemudian yang ketiga, yang menjadi sebab halal dan haram adalah prosesnya, ya, prosesnya. Proses cara mengolah, cara mendapatkan itu juga dihukumi haram, walaupun itu aslinya halal. Contoh tadi sudah disebutkan Naura, ketika ada makanan, contohnya makanan apa? Makanan soto, ya. Tapi saat memasak ketetesan minyak babi, hukumnya menjadi haram. Ya, haram karena cara mengolahnya. Kemudian kalau ada peristiwa perjudian tapi diniatkan untuk menghidupi keluarga, untuk menafkahi anak istri, itu hukumnya bagaimana? Haram, karena perbuatan judi itu haram. Cara mendapatkannya itu tidak sesuai syariat Islam. Sehingga baiklah, kalau tidak ada yang bertanya dan cukup jelas materinya, guru akan membagi kalian menjadi 4 kelompok yang masing-masing anggotanya terdiri dari 4 anak. Kelompok pertama dipimpin oleh Arfan, kelompok yang kedua dipimpin oleh Naura, kelompok 3 dipimpin oleh Revanu, kemudian kelompok 4 dipimpin oleh Galang. Di sini guru akan membagikan LKPD satu-satu. Dalam LKPD tersebut kalian dianjurkan untuk membaca soalnya terlebih dahulu. Selanjutnya diskusikan bersama teman kelompokmu untuk menyelesaikan masalah yang ada di LKPD tersebut. Sebelumnya guru akan menampilkan satu persatu gambar yang mencerminkan permasalahan di LKPD tersebut. Dari kelompok 1, studi kasus 1. Kelompok 1, di sini ada gambar makanan. Makanan apa namanya? Marshmallow. Untuk kelompok 2, di sini ada gambar soto, ya. Soto ayam. Ayamnya itu didapatkan dari ayam yang tertabrak, belum sempat mati dan sempat disembelih. Kemudian studi kasus yang ketiga yaitu tentang apa? Judi, ya. Ada sebuah kasus dari uang itu gunakan untuk menafkahi anak istrinya. Nanti dicari hukumnya halal atau haram dan dianalisis, ya. Untuk kelompok yang keempat yaitu ada studi kasus tentang perilaku penebangan hutan secara liar. Nama kelompoknya ditulis dulu. Ada 4 anggota, ya. Nama anggota kelompoknya ditulis dulu. 1 siapa? Nanti untuk kelompok 1 kalian tulis dulu itu marshmallow-nya tadi itu halal atau haram. Kalau sudah ditentukan, ya sudah ketemu. Setelah itu dianalisis, dicari alasannya. Tadi ada gambar, dan itu termasuk komposisi apa? Dicari. Sekarang kita lanjutkan untuk presentasi kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami. Bagaimana hukum makan marshmallow yang mengandung gelatin babi? Hukumnya haram. Gelatin babi hukumnya haram karena zat asalnya segala sesuatu
walaupun aslinya adalah alam kan komposisi, maka dalam kehidupan sehari-hari kita harus menghindari komposisi babi atau biasanya dengan istilah kok. Dari presentasi kelompok 1, apakah ada yang mau menanggapi? Saya Salwa, silakan. kalau babi haram, kenapa Allah menciptakan babi? Allah menciptakan sesuatu pasti ada hikmahnya. Ya, untuk menguji manusia, untuk menguji keimanannya manusia, apakah dengan dilarangnya babi manusia itu akan taat atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil tugas kami. Bagaimana hukum ayam yang tertabrak namun belum mati dan langsung disembelih dengan menyebut nama Allah? Hukumnya halal karena belum mati dan sempat disembelih dengan menyebut nama Allah. Artinya ayam tersebut belum jadi bangkai. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus memastikan untuk menyembelih hewan dengan menyebut nama Allah untuk status kehalalannya. Jadi terima kasih kelompok 2. Dan silakan. Bagaimana jika kita diberi makanan oleh teman yang tidak jelas hukum halal haramnya? Berhati-hati terhadap makanan tersebut. Bagaimana hukum uang yang diperoleh dari hasil judi untuk menafkahi keluarga? Hukumnya haram. Karena judi haram memiliki sifatnya. Jadi apabila dilakukan untuk niat yang baik, maka hukumnya tetap haram. Kita baru mendapatkan segala sesuatu dengan cara yang halal. Silakan. Apakah permainan lotre juga haram? Haram sama dengan judi. Ya, kalian tahu permainan lotre? Tahu. Lotre itu sama dengan alasannya kenapa kalian sebelum main lotre itu pasti membagi waktu bermain, ya? Dan itu ada unsur rugi dan untung. Nah, kalau kita sudah bayar ternyata tidak dapat apa-apa, kita rugi. Kita sudah bayar dapat sesuatu pun itu jadi haram karena mengandung unsur untung dan rugi. Kalau ini pernah lihat di TikTok ya, permainan itu tarik-tarik hadiah, kira-kira itu halal atau haram? Halal. Kenapa? Karena tidak ada uang pendaftaran atau istilahnya kita tidak membayar terlebih dahulu. Itu hadiahnya memang sudah diniatkan untuk diberikan secara ikhlas, ya. Jangan dari kelompok 4 akan menjalankan hasil kerja kelompok kami atau menetapkan sekali yang satunya halnya halal tidak hanya judi dan zina saja yang halal menjadi haram karena dapat memberikan baik itu hewan lingkungan maupun manusia. Kita harus berhati-hati dalam bertindak. Terima kasih kelompok 4 membahas lebih rinci lagi. Dari kelompok 1 tadi ada makanan marshmallow, ya, terdapat gelatin harum. Hukumnya apa bagi anak-anak? Haram karena terdapat unsur haram. Walaupun tadi hanya ketetesan sedikit, kalau ada unsur babinya maka menjadi haram. Kemudian tadi ada soto apa? Ayam. Ya, ayamnya tertabrak belum mati dan sempat disembelih dengan menyebut nama Allah. Hukumnya halal atau haram? Halal. Kenapa halal? Karena belum menjadi bangkai, yaitu tentang judi untuk menafkahi anak istri. Hukumnya bagaimana? Haram. Haram berdasarkan apa? Berdasarkan sifat asal, karena perbuatan dan zalim seperti apa saja tadi? Mencuri, zina, judi. Hukumnya adalah haram. Ada penebangan pohon secara liar. Apakah hanya perjudian, pencurian, dan perzinaan yang haram? Tidak, ada perbuatan-perbuatan lain yang sifatnya haram. Tadi membuang sampah sembarangan termasuk perilaku haram. Kemudian menebang pohon secara liar, hukumnya juga haram. Sampai sini, adakah yang mau bertanya? Najibah, silakan. Apakah bunuh diri juga haram? Bunuh diri apakah haram? Ya. Ada yang bisa menjawab apa